Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini, nak? Semua dalam keadaan sehat kan? Nah, jangan lupa ya, nak, sebelum memulai aktivitas hari ini, kita harus berdoa dulu ya, nak, mengucap syukur kepada Tuhan dan meminta kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan setiap aktivitas kita dalam satu hari ini. Nah, kamu tetap semangat ya, nak, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap ceria ya. Nah, hari ini nak, untuk mata pelajaran agama, kita kembali belajar masih tentang manusia berdosa dan perlu bertobat. Nah, sekarang topiknya yaitu tentang tokoh Alkitab, yaitu Kain dan Habel. Nah, kamu sudah pernah dengar kan, nak, tentang Kain dan Habel? Oke, kita akan bahas, kamu perhatikan ya, nak. Anak-anak, kalau bicara tentang Kain dan Habel, apa yang ada di pikiran kamu? Pasti ada yang memikirkan persembahan, yang berkenan kepada Tuhan, bahkan sikap iri dan dengki, dan juga kejahatan seperti itu ya, nak. Nah, hari ini Miss akan menceritakan kepada kamu tentang Kain dan Habel. Kamu perhatikan ya. Nah, kalau Miss tanya, Kain dan Habel itu anak siapa, nak? Ada yang tahu? Iya, itu adalah anak dari Adam dan Hawa. Nah, setelah Adam dan Hawa, seperti cerita kita kemarin, diusir dari Taman Eden, maka mereka mencari tempat tinggal, mencari tempat untuk dapat mendirikan rumah. Dan mereka pun mencari makanan sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian tidak lama, nak, Hawa pun mengandung. Nah, siapa anak sulung dari Adam dan Hawa? Kain atau Habel? Kain ya, nak. Nah, kemudian Hawa pun mengandung Kain, dan tidak lama Kain pun lahir. Dan tidak lama setelah itu Kain pun mempunyai adik, nak, yaitu bernama Habel. Nah, mereka berdua ini, nak, selalu dinasehati oleh Adam dan Hawa, diberikan firman Tuhan agar tetap taat dan takut kepada Allah. Adam dan Hawa tidak mau, nak, apa yang mereka rasakan dirasakan juga oleh anak-anaknya. Mereka mengajarkan kepada Kain dan Habel untuk tetap setia, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Nah, seperti itu ya, nak. Nah, Kain itu, nak, adalah seorang petani. Nah, Habel adalah seorang penggembala domba. Nah, mereka berdua ini, nak, sama-sama bekerja ya, nak. Kain bekerja di ladang dan Habel bekerja di ladangnya juga, yaitu untuk mengembala domba. Nah, anak-anak, setelah Kain dan Habel bekerja, maka mereka mendapatkan hasil. Kalau kita bekerja, pastilah kita akan mendapatkan hasil. Nah, Habel, nak, adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dia selalu memberikan persembahannya kepada Tuhan, tidak pernah lalai, nak. Nah, kemudian suatu waktu pernah Kain dan Habel bersamaan dalam memberikan persembahan. Kain memberikan sebagian dari hasil tanahnya. Kemudian Habel memberikan anak sulung dari kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya, nak. Nah, singkat cerita, mereka memberikan persembahan itu kepada Tuhan, dan Tuhan Allah mengindahkan persembahan yang diberikan Habel, tetapi tidak mengindahkan persembahan yang diberikan oleh Kain. Nah, seperti itu, nak. Nah, kemudian Kain pun merasa iri dan dengki kepada Habel. Dia sangat marah kepada Habel. Kenapa Tuhan mengindahkan persembahan Habel sedangkan aku tidak, seperti itu. Nah, kemudian suatu waktu dia merencanakan suatu kejahatan kepada Habel. Sewaktu di ladang, nak, Kain memukul Habel dan Habel pun sampai meninggal. Anak-anak, setelah Kain membunuh Habel, adiknya itu, Kain pun tidak tenang, nak. Dia merasa takut, dia merasa gentar, nak. Biasa ya, nak, kalau kita melakukan kesalahan, pasti kita merasakan takut. Itu manusiawi, kita merasakan gentar, tidak tenang, seperti itu ya. Kemudian Tuhan Allah pun berkata kepada Kain, "Di mana adikmu itu?" Katanya seperti itu. Kemudian Kain pun menjawab, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Nah, seperti itu. Itu hal yang biasa, nak. Ketika seseorang melakukan kesalahan, dia akan memberikan sebuah kata-kata
supaya meyakinkan seseorang kalau dia tidak bersalah seperti itu. Kan Tuhan tidak ada mengatakan Kain penjaga adiknya. Kenapa dia tiba-tiba mengatakan, apakah aku penjaga adikku? Seperti itu. Nah, kemudian Tuhan Allah berkata lagi, katanya seperti ini, apa yang telah kau perbuat ini, Kain? Seperti itu kan. Nah, ternyata Kain sadar bahwa Tuhan Allah tahu bahwa dia sudah membunuh adiknya Habel. Tuhan Allah pun menghukum dan mengutuk Kain, bahwa Kain akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Artinya bagaimana, Miss? Apabila Kain mengolah tanahnya, bekerja di ladangnya, maka dia akan menghasilkan untuk kehidupannya. Kalau dia tidak bekerja di tanahnya, dia tidak akan menghasilkan apa-apa, Nak, seperti itu. Nah, itulah hukuman yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Kain. Memang, Nak, terakhirnya Kain itu merasa menyesal. Dia mengatakan, ya Tuhan, ampuni aku. Ini terlalu berat. Hukuman ini terlalu berat untuk kutanggung, seperti itu. Tetapi kalau Tuhan sudah menghukum, tidak ada yang bisa melewatinya, seperti itu ya, Nak. Kemudian setelah itu Kain pun pergi dari hadapan Tuhan, dan dia menetap di Nod, di sebelah timur Eden. Bagaimana anak-anak? Sekarang kamu sudah paham kan cerita Kain dan Habel? Hal-hal yang dapat kita ambil dari cerita itu, yang pertama mengenai persembahan. Berikanlah persembahanmu kepada Tuhan dengan tulus hati, dan berikanlah persembahan yang terbaik, Nak. Tidak boleh merasa, kalau aku beri ini, nanti aku tidak punya ini. Kalau aku beri segini, maka aku akan kehilangan banyak. Seperti itu tidak boleh, Nak. Harus yang terbaik. Nah, kemudian yang kedua, jauhkanlah dirimu dari sikap iri dan dengki, Nak. Tidak boleh, Nak, karena iri dan dengki itu memunculkan atau menimbulkan kejahatan. Kamu lihat ya, seperti Kain, dia iri kepada adiknya. Dia iri tapi tidak mengoreksi dirinya. Kenapa Tuhan berkenan atas persembahan yang diberikan adikku, kenapa aku tidak? Dia tidak mengoreksi dirinya. Bagaimana persembahanku? Tidak, Nak. Bahkan dia menjadi jahat. Dia iri kepada Habel. Maka dia sampai membunuh Habel. Nah, itu, Nak, iri menimbulkan kejahatan, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, Nak, taat dan takutlah kepada Allah. Taat artinya patuh, Nak. Tidak misalnya beribadah hari ini, berdoa hari ini, besok tidak. Atau Senin, Selasa, Rabu berdoa, Kamis, Jumat tidak. Sabtu, Minggu berdoa lagi. Tidak seperti itu, Nak. Tapi kita diminta Tuhan untuk taat kepada Allah, untuk taat kepadanya. Nah, harus berdoa setiap hari, beribadah setiap hari kepada Tuhan. Beribadah bukan kita harus pergi ke gereja, bukan, Nak. Kita bisa di kamar, kita berdoa, kita menyanyi. Nah, itu juga sudah berkenan di hadapan Tuhan, seperti itu ya, Nak. Nah, itulah hal-hal yang dapat kita ambil dari cerita Kain dan Habel. Nah, sekarang, Nak, yang menjadi tugas kamu akan menjawab 10 soal yang akan Miss berikan. Nah, di video ini kamu bisa lihat ya, Nak, 10 soal. Nah, kamu menjawabnya dengan benar ya, Nak. Jangan asal-asalan. Kamu tonton dulu video Miss ini, ceritanya bagaimana, dan kemudian kamu jawab dengan baik. Nah, seperti itu. Semangat ya, Nak, mengerjakannya. Dah.